Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala. Pelajaran kita dengan membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang beda utang dengan akad mudharabah. Bagi Anda yang memiliki bukunya silahkan dibuka di halaman 10. Kita akan membahas tentang apa itu akad mudharabah dan bagaimana perbedaannya dengan akad utang. Akad mudharabah masuk dalam kategori akad syarakah. Akad syarakah adalah akad kerjasama, bekerja bersama untuk mendapatkan keuntungan bersama. Jika ada untung dibagi bersama dan jika rugi ditanggung bersama. Dan perbedaan antara akad mudharabah dengan akad musyarakah adalah di bagian siapakah yang harus menanggung modal dalam bentuk dana dan siapa yang harus menanggung modal dalam bentuk kerja. Kalau musyarakah, modal dana dan kerja itu bisa dari semua pihak. Kalau mudharabah, modal dana hanya dari salah satu pihak dan kerja dari pihak yang lain. Baik, sehingga mudharabah terjadi dari dua pihak, terjadi pada kerjasama dua pihak, di mana salah satu pihak sebagai pemodal dalam bentuk dana dan salah satu pihak sebagai pemodal dalam bentuk kerja. Nah, ketika terjadi interaksi dalam akad mudharabah, terjadi interaksi. Di situ ada mudharib dengan sahibul mal. Ada mudharib plus sahibul mal. Ini pengelola, yang ini adalah pemodal. Jadi tadi kita sampaikan dalam akad mudharabah di situ ada dua pihak, salah satu pihak sebagai pengelola saja, salah satu pihak sebagai pemodal saja. Terjadi interaksi antara pengelola dengan sahibul mal, antara mudharib dengan pemodal. Maka sahibul mal menyerahkan modalnya ke pengelola dan status mudharib adalah sebagai amin. Status mudharib di sini adalah al-amin, orang yang mendapatkan amanah, sehingga posisinya adalah yad amanah. Posisinya yaddul amanah. Baik, coba kita lihat di buku. Akad mudharabah tergolong akad amanah. Berbeda dengan akad utang yang merupakan akad dhamanah. Perbedaan mendasar antara akad dhamanah dengan akad amanah adalah dalam masalah tanggung jawab resiko. Dalam akad dhamanah, pemegang harta menanggung semua resiko. Sementara dalam akad amanah, pemegang harta hanya menanggung resiko jika terjadi keteledoran. Dan ini sudah pernah kita sampaikan beberapa kali. Di samping itu ada beberapa perbedaan antara akad utang dengan akad mudharabah. Di antara perbedaan itu, yang pertama, masalah perpindahan hak milik. Dalam akad utang, akad ini memindahkan hak milik. Sehingga orang yang menerima utang berarti dia memiliki harta utang yang dia terima. Saya utang 10 juta dari si A, maka begitu si A memberikan 10 juta, dana 10 juta itu jadi milik saya. Berbeda dengan akad mudharabah. Modal yang diserahkan pemodal, sahibul mal, ke pengelola, ke mudharib, bukan milik mudharib, tapi tetap milik pemodal. Sehingga modal ini milik siapa? Jawabannya modal ini
milik sahibul mal. Milik sahibul mal. Milik pemodal. Baik. Karena dia milik sahibul mal, maka jika terjadi pengembangan, sahibul mal dapat bagi hasil. Lalu mudhari'b juga dapat bagi hasil karena ada keterlibatan kerja sehingga mendapatkan keuntungan tadi. Karena itulah ketika terjadi resiko, maka pemilik harta, pemilik objek harta, dia yang menanggung resiko tersebut. Sehingga ketika terjadi resiko terhadap modal, siapa yang harus menanggung resiko modal tersebut? Jawabannya adalah sahibul mal. Sedangkan mudhari'b menanggung resiko, kerjanya tidak dibayar. Baik. Yang kedua, kepemilikan hasil pengembangan. Status hasil pengembangan. Jadi kalau harta itu berkembang, hasilnya ini milik siapa? Status hasil pengembangan mengikuti pokok harta. Semua hasil pengembangan itu mengikuti pokoknya. Karena hasil adalah turunan dari pokok. Hasil adalah turunan dari pokok berdasarkan satu kaidah, at-tabi'u tabi'. Yang namanya tabi' adalah mengikuti, turunan itu hanya mengikuti. Sehingga dalam masalah zakat, keuntungan itu mengikuti pokok. Dalam masalah bagi hasil atau siapa pemilik keuntungan, jawabannya mengikuti siapa yang memiliki pokok. Dan begitu seterusnya. At-tabi'u tabi'. Dari sinilah muncul satu kaidah terkait masalah harta. Al-mal wa ma yatawalladu minal mal li sahibil mal. Harta dan turunannya itu milik pemilik harta. Sehingga kalau Anda memiliki harta, lalu Anda titipkan kepada si A, kemudian harta itu ternyata berkembang, maka hasil pengembangan itu adalah milik Anda sebagai pemilik harta. Baik. Jika penerima utang menggunakan dana utang itu untuk usaha, penerima utang menggunakan dana itu untuk usaha, lalu dia berkembang, maka hasil pengembangan ini milik penerima utang. Sehingga pemberi utang tidak berhak dapat bagi hasil. Loh kok bisa? Karena tadi akadnya utang. Dan dalam akad utang, terjadi perpindahan hak milik di mana harta itu, dana itu 100% menjadi milik penerima utang. Karena status harta utang menjadi miliknya, sehingga turunannya juga miliknya. Lain halnya dengan modal. Dalam mudharabah, ketika dana modal ini berkembang, maka hasilnya dimiliki bersama antara pemodal dengan pengelola, dengan porsi sesuai kesepakatan. Kenapa kok dimiliki bersama, tidak dimiliki oleh pemodal? Katanya milik pemilik harta. Jadi kita bisa memahami itu karena modal, dia saat diberikan kepada mudhari'b, modal ini dikelola. Modal ini dikelola. Lalu mendapatkan untung. Baik. Pada proses pengelolaan, modal ini dikelola ya. Pada proses pengelolaan, di sini kan ada keterlibatan kerja. Di sini ada keterlibatan kerja. Sehingga untung ini dari hasil dua hal. Untung ini dari hasil dua hal. Yang pertama adalah modal. Yang kedua apa? Kerja. Dan karena kerja ini punya keterlibatan dan ini dilakukan oleh mudhari'b, maka mudhari'b berhak untuk mendapatkan sepotong keuntungan. Makanya disebut mudharabah sering disebut dengan al-qirat dari kata al-qardu yang artinya potongan, karena
baik pemodal maupun mudhari' mereka mendapatkan sepotong keuntungan. Taib. Jadi kalau modal ini murni milik pemodal, kerja murni milik mudhari', sedangkan untung milik mereka berdua, karena keberadaan untung itu berasal dari peran dua orang. Peran mudhari' dan juga peran pemodal. Nah, selanjutnya, sehingga tadi ketika terjadi pengembangan, maka dimiliki bersama antara pemodal dengan pengelola dengan porsi sesuai kesepakatan keduanya. Selanjutnya, hak yang ketiga, hak penggunaan objek transaksi. Dalam akad utang, karena objek utang sudah dimiliki oleh penerima utang, maka dia bebas menggunakan dana itu untuk kepentingan apapun, baik produktif maupun konsumtif, tanpa harus meminta izin kepada pemberi utang. Sehingga saya kalau menerima utang 10 juta, selanjutnya terserah saya. Mau saya pakai untuk konsumtif, mau saya gunakan untuk apapun, terserah saya. Tapi saya berkewajiban untuk mengembalikan 10 juta itu pada waktu sesuai kesepakatan. Baik. Berbeda dengan akad mudharabah. Penggunaan modal mudharabah harus untuk kegiatan produktif dengan jenis usaha sesuai apa yang disepakati. Sehingga kalau mudharabah dipakai untuk kegiatan konsumtif, ini pelanggaran. Dan nanti mudharib yang menerima dana itu, dia menanggung semua resiko tersebut. Sehingga misalnya ya, si A memberikan dana kepada si B senilai 10 juta. Tolong ini kau gunakan untuk usaha. Lalu oleh si B, yang 3 juta digunakan untuk beli sepeda. Atau digunakan untuk memberikan nafkah keluarga. 3 juta dia ambil, dikasihkan ke istrinya untuk nafkah keluarganya. Dan ini pelanggaran si B. Maka jika sampai ini terjadi, si B tidak menjalankan amanah. Pelanggaran. Sehingga di posisi ini, si B karena tidak menggunakan dana itu untuk kegiatan produktif, tidak menggunakan dana itu untuk usaha, atau sebagian dia gunakan untuk konsumtif, dia berarti tidak amanah. Dan pengelola atau mudharib di sini tidak dibenarkan menggunakan modal mudharabah di luar kegiatan unit usaha yang disepakati. Ini jika unit usahanya telah ditetapkan dalam kesepakatan sehingga mudharabahnya disebut dengan mudharabah muqayyadah. Mudharabah yang dibatasi. Karena dalam kajian mudharabah, para ulama menyebutkan bahwa bentuk mudharabah ada yang dibatasi, ada yang tidak dibatasi. Mudharabah ada yang dia sifatnya mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah yang unit usahanya tidak dibatasi. Contohnya gimana? Si A memberikan dana kepada si B. Silahkan kamu gunakan untuk usaha, terserah usaha apapun. Yang penting nanti kalau kamu untung kita bagi hasil. Kalau rugi ya sudah, itu menjadi tanggung jawab saya selama kamu tidak teledor. Ini salah satu contoh mudharabah mutlaqah. Kemudian yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah ini adalah mudharabah yang unit usahanya telah ditentukan dalam kesepakatan. Kamu saya kasih modal, tolong hanya digunakan untuk misalnya jualan cilok. Ya, ternyata itu tidak dipakai jualan cilok, tapi dipakai jualan cireng misalnya. Nah, itu kesalahan karena tadi sudah disepakati bahwasanya itu digunakan untuk unit usaha tertentu. Itulah yang dimaksud mudharabah muqayyadah. Nah,
Selanjutnya, mengenai tanggung jawab resiko. Karena utang adalah akad dhamana, maka semua resiko ditanggung oleh penerima utang. Sebaliknya, untuk akad mudharabah yang merupakan akad amanah, maka resiko di luar keteledoran pengelola. Resiko di luar keteledoran pengelola menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Bentuk tanggung jawab bersama terhadap resiko itu gimana? Dalam arti, pengelola menanggung resiko, usahanya tidak dapat untung, sehingga dia nggak dapat apa-apa. Capek merawat misalnya, capek ngelola, tapi dia nggak dapat apa-apa. Kenapa? Rugi, nggak dapat untung. Sementara pemodal menanggung resiko di mana modalnya berkurang. Sehingga keduanya sebenarnya dia punya potensi resiko dalam akad mudharabah. Nabi SAW bersabda, "Wala ribahu ma lam yudman." Tidak boleh ada bagi hasil, tidak boleh ada keuntungan yang tidak ditanggung. Maksudnya adalah resiko kerugiannya. Nah, artinya siapa yang menghendaki keuntungan, dia harus siap dengan resiko kerugian. Karena itu dalam akad syarokah, tadi akad syarokah adalah akad kerjasama tadi. Dalam akad kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain, di situ ada satu kaidah bahwa yang namanya peluang untung itu berbanding ekivalen dengan resiko rugi. Sehingga siapa yang mau untung, maka dia harus siap dengan resiko rugi. Pengen untung tapi nggak mau resiko rugi, ini pelanggaran. Ya. Baik. Karena itu kalau misalnya terjadi seperti ini, saya kasih modal mau nggak? Mau. Saya butuh kerja. Baik, saya kasih modal 10 juta. Silahkan dipakai untuk usaha. Silahkan dipakai untuk usaha yang kira-kira prospek dan menguntungkan. Saya kasih kebebasan, kamu bisa pilih usaha apapun. Baik, mudharibnya bersedia. Ya, saya terima ini 10 juta, nanti saya akan gunakan untuk usaha. Ini kalau untung, saya dapat bagi hasil. Kalau rugi, bisa nggak saya tetap dikasih upah, dikasih gaji. Karena saya sudah bekerja. Jawabannya seperti ini tidak boleh. Loh kenapa? Kalau rugi, Anda jangan minta upah. Karena posisi mudharib di sini adalah orang yang nanti akan dikasih bagi hasil. Sehingga ketika dia dikasih bagi hasil, dia punya peluang untung. Maka di saat yang sama, dia harus menanggung resiko rugi. Baik. Lain halnya kalau karyawan. Kalau karyawan disuruh untuk ngelola sebuah unit usaha, dia tidak menanggung resiko rugi. Dan di saat yang sama, dia juga nggak punya peluang bagi hasil. Tapi dia jual jasa. Makanya di sini ada perbedaan yang perlu kita lihat ya. Terkait karyawan dengan mudharib. Apa sih perbedaan antara karyawan dengan mudharib? Karyawan dengan mudharib itu perbedaannya di mana? Kalau karyawan, akadnya akad ijarah. Dan akad ijarah itu masuk akad muawadot. Masuk jenis akad muawadot. Sedangkan mudharib, dia bekerja untuk mengelola dana, itu masuk kategori akad mudharabah. Dan akad mudharabah ya, masuk dalam kategori akad syarokah. Jadi jenis akadnya sudah beda. Dalam akad muawadot, di situ berlaku keseimbangan iwad sama dengan muawad.
Berlaku keseimbangan iwad sama dengan muawwad. Baik. Sedangkan dalam hal ini ya, ijarah iwadnya adalah ujroh, upah, fee yang dia terima. Muawwadnya adalah jasa yang dia serahkan. Sehingga ada keseimbangan antara iwad dengan muawwad. Maka begitu dia masuk sebagai akad ijarah, terjadilah seperti ini. Nanti dia dapat gaji. Sudah? Kalau mudharabah tidak menggunakan keseimbangan iwad dan muawwad, tapi menggunakan keseimbangan peluang untung sama dengan resiko rugi. Dalam akad mudharabah, kaidahnya yang ini. Bahwa siapa yang ingin mendapatkan peluang untung, maka dia harus siap dengan resiko rugi. Jadi ada dua kaidah yang berbeda jamaah antara mudharabah dengan muawadat. Kalau muawadat mengikuti kaidah iwad sama dengan muawwad. Kalau mudharabah mengikuti kaidah peluang untung berbanding lurus dengan resiko rugi. Tayyib. Sehingga bolehkah karyawan itu minta bagi hasil? Bolehkah karyawan itu minta bagi hasil? Jawabannya, kalau dia karyawan, dia nggak berhak atas bagi hasil. Nah, masalah dia minta, apakah kemudian dia nanti dikasih ataukah tidak, itu kebijakan yang punya harta. Kebijakan bosnya. Kalau bosnya nggak ngasih, ya dia nggak berhak untuk nuntut. Kalau bosnya ngasih, dia boleh menerima. Sehingga kalau misalnya ya, saya memiliki sebuah unit usaha, lalu saya minta kepada A, kamu pilih mana? Kerja dapat bagi hasil, tapi nanti ada resiko rugi, ataukah kerja, tapi sifatnya hanya kamu bekerja sebagai karyawan, ataukah kerja sebagai karyawan, dan nanti kamu saya gaji. Baik, si A berpikir, kalau saya kerja sebagai karyawan, waktu saya itu dibatasi. Nanti masuk jam sekian sampai jam sekian, dan saya harus memenuhi aturan sebagai karyawan. Nanti dapat gaji, dan gajinya nggak seberapa. Padahal unit usaha ini punya potensi untung besar. Akhirnya si A milih, baik saya milih mudharabah. Karena seorang mudharib pengelola itu waktunya lebih longgar, bebas. Yang penting ketika dia mengelola, dia amanah dan dia jalankan dengan maksimal, ya. Sementara untuk waktu dia bekerja bebas. Sehingga bisa jadi malam dia juga bekerja, misalnya malam dia membuat setting usaha, ya. Membuat business planning dan seterusnya, agar nanti usaha ini bisa untung sehingga dia dapat bagi hasil. Itu yang akan dia lakukan. Tapi dia bebas memilih waktu, mau masuk agak siang, mau masuk pagi sekali, mau apa. Cuman dia fleksibel. Dan bisa jadi dia bekerja di rumah, dia bekerja di kantor. Kalau karyawan, begitu dia pulang, selesai tanggung jawab. Dia nggak bekerja lagi. Tapi kalau dia sebagai mudharib, bisa jadi di rumah dia juga masih bekerja. Karena statusnya sebagai pengelola. Tayyib. Ini perbedaan antara akad syarakah, yang itu merupakan akad kerjasama, dengan akad muawadat, yang itu adalah akad jual beli sesuatu. Dan di sini terjadi jual beli jasa. Walhamdulillah. Nah, kalau utang gimana? Kalau utang, di situ tidak ada bagi hasil, di situ tidak ada jasa, tapi sifatnya menerima sesuatu lalu nanti mengembalikan. Utang itu lebih kepada mudharib, lebih kepada sahibul malnya. Sahibul mal, dia ngasih dana kepada mudharib, itu mudharabah, dan tidak boleh dijadikan sebagai utang. Dan dana mudharabah, ada satu kaidah, bahasanya dana mudharabah itu tidak boleh dijadikan sebagai utang. Dana mudharabah tidak boleh dijadikan sebagai utang. Dan ini dengan sepakat ulama. Bentuknya bagaimana?
Misalnya ada orang yang ngasih dana untuk dikelola kepada A. Lalu dikelola oleh A, ternyata modal itu habis. Rugi dan habis. Sudah? Bolehkah sahibul mal menjadikan itu sebagai utang? Ya sudahlah, karena kerja kamu nggak bagus, usaha gagal, maka gini aja ya. Kemarin modal yang saya kasih ke kamu, kita jadikan sebagai akad utang. Sehingga nanti kewajiban kamu harus nyicil untuk menutupi kekurangan modal itu. Pokoknya saya terima bersih sesuai dengan apa yang saya serahkan. Nggak boleh seperti ini ya. Dana mudharabah tidak boleh dijadikan sebagai utang. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita sudah menyelesaikan perbedaan antara mudharabah dengan akad utang piutang. Nah, dari sini kita coba sedikit membahas tentang produk mudharabah di bank syariah. Kita akan membahas tentang produk mudharabah di bank syariah. Mudharabah di bank syariah adalah salah satu produk ketika nasabah menyimpan dana. Sehingga produk tabungan di bank syariah itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah wadiah, yang kedua mudharabah. Mudharabah di bank syariah kalau di bank konven itu mirip seperti kesamaannya ya. Ekivalennya adalah seperti deposito. Karena dana dalam mudharabah di bank syariah itu tidak boleh diambil sewaktu-waktu, harus ada jangka waktu tertentu. Tayyib. Mudharabah di bank syariah. Bank syariah itu tidak punya unit usaha real. Ya, salah satu di antara yang kita ketahui bahwasanya bank syariah dia tidak punya unit usaha real. Sehingga kita bisa lihat bank syariah apakah menjual sesuatu? Tidak ada unit usaha yang real. Ya, mereka bekerja tapi tidak di bidang unit usaha yang real. Apa bidang usaha bank syariah? Jawabannya ya di dunia moneter, di dunia keuangan. Mereka tidak punya unit usaha real. Misalnya jadi developer, atau dia bangun sesuatu, atau dia menjual sesuatu, tidak. Bank syariah core bisnisnya tidak ini. Baik. Sehingga dalam hal ini bank syariah, kita tulis segini aja, bank syariah, dia mengalihkan dana itu ke para nasabah debitur, atau kita sebut saja ke unit usaha atau ke pemilik unit usaha, ke para UMKM untuk dikelola. Ini dana diserahkan ke UMKM untuk dikelola. Sudah? Seusai dikelola, ada hasil, maka bank syariah menerima bagi hasil. Baik. Namun skema yang terjadi dalam proses ini adalah biasanya UMKM ini mau untung mau rugi usahanya, dia tetap wajib mengembalikan ini. Apa yang dikembalikan? Pokok plus bagi hasil. Dia mengembalikan dua. Pokok dikembalikan, bagi hasil juga dikembalikan. Bahkan termasuk ketika UMKM ini rugi dan dia lapor rugi, ya, pihak bank tetap meminta tolong dikembalikan. Nah, nanti mereka akan nego di bagian yang kedua, yaitu bagian bagi hasil. Apakah ini harus dibayarkan ataukah tidak, mereka akan negosiasi. Ya, karena usahanya rugi.
Tapi pokoknya tetap harus dikembalikan. Baik. Dan realitas seperti ini disampaikan oleh para ex dari bank syariah. Bahasanya ketika bank syariah memberikan dana ke UMKM dengan transaksi tertentu, pokok dikembalikan. Nah, di sini apakah bentuk mudharabah? Kalau pokok dikembalikan jika terjadi kerugian? Jawabannya tadi kita sudah menyatakan bahwa dalam akad mudharabah, siapa yang mau peluang untung maka dia harus siap dengan resiko rugi. Sudah? Karena itu, di posisi ini, ketika bank memberikan dana kepada UMKM, lalu dana itu ternyata rugi, kemudian UMKM harus tetap mengembalikan, berarti kita bisa pastikan akad yang dilakukan bukan akad mudharabah. Akad yang dilakukan bukan akad mudharabah. Sudah? Karena bukan akad mudharabah, berarti di sini akad apa? Nah, bank syariah ketika dia menyebut ini bukan akad mudharabah, lalu dia ganti akadnya ini dengan akad yang lain. Akad bank syariah dengan UMKM. Itu ada yang bentuknya murabaha. Ada yang bentuknya murabaha. Misalnya UMKM butuh apa? Butuh perlengkapan, dibelikanlah oleh bank syariah. Butuh apa lagi? Butuh ini, butuh ini, dan seterusnya. Nah, kalau murabaha, kembali kepada murabaha, berarti ini akad jual beli. Bank menjual sesuatu ke UMKM. Namun biasanya bank syariah ketika melakukan akad jual beli itu menggunakan skema wakalah. Di mana bank mewakilkan kepada pemilik UMKM untuk belanja sendiri. Lalu bank tinggal ngasih uang. Silakan kamu berangkat belanja sendiri. Baik. Posisi UMKM sebagai wakil dalam hal ini. Sehingga bank syariah memberikan ke UMKM dalam bentuk barang atau uang? Uang. Lebih tepatnya adalah uang. Bank syariah ngasih uang ke UMKM, tidak ngasih barang. Sudah? Nah, kalau bank syariah ngasih uang ke UMKM, berarti ini lebih dekat kepada akad utang, bukan akad jual beli. Namanya jual beli, penjual itu bukan ngasih uang, tapi penjual ngasih apa? Barang. Nah, dengan adanya skema wakalah, bank syariah itu tidak ngasih barang, tapi ngasih uang. Sini saya kasih, ini saya sudah transfer ke rekening Bapak senilai 10 juta. Silahkan nanti Bapak gunakan untuk belanja apapun. Lalu kwitansinya ditaruh di tempat kami. Nah, kemudian pihak UMKM belanja kebutuhan-kebutuhan itu sesuai dengan pengajuan dia. Pertama kan dia mengajukan butuh dana sekian, 10 juta. Untuk pembelian A, B, C, D, E. 5 item ini diajukan ke bank. Nah, bank setelah melakukan verifikasi dikabulkan pengajuan itu. Lalu oleh pihak bank, pihak UMKM tadi dijadikan sebagai wakil. Bapak, saya jadikan sebagai wakil kami. Ini dana 10 juta sudah kami transfer ke rekening Bapak. Ya. Selanjutnya nanti tolong dilampirkan kwitansi belanja. Sudah? Coba dilihat di situ. Uang dulu yang keluar, baru belanja, setelah itu bank mendapatkan kwitansi. Ya, lalu UMKM ini belanja A, B, C, D, kemudian dapat kwitansinya dikembalikan ke bank. Mungkin nggak dalam belanja itu pas tepat 10 juta? Mungkin, tapi kecil kemungkinan itu. Namanya belanja pasti akan ada pergeseran dari nilai nominal yang dianggarkan. Sehingga bisa jadi belanjanya 9 juta. Atau bahkan cuma 8 juta. Sisa 2 juta. Tapi 2 juta itu nggak bisa dikembalikan. Karena plafonnya sudah 10 juta. Nah, tinggal nanti hitung-hitungan bunga. Ya, dari 10 juta, misalnya bank menetapkan di sini plus nanti pembayarannya adalah 12%. Maka 12% ini dicicil
dari 10 juta. 12% dari 10 juta. Ya. Sudah? Ini dicicil misalnya selama 1 tahun. Direntang selama 1 tahun. Sehingga 12% dari 10 juta itu margin yang didapatkan oleh bank. Yang lebih dekat adalah margin itu dari akad utang dan bukan akad mudharabah. Juga bukan pula akad wakalah. Bukan pula akad murabahah. Karena itu margin ini sebenarnya lebih dekat kepada margin utang. Ini adalah margin utang. Dan Anda bisa memahami bahwa margin utang itu halal atau bermasalah. Margin utang adalah riba. Karena utang tidak boleh ada margin. Nah, mana margin utang itu masuk kategori riba. Loh, kenapa nggak disebut margin murabahah? Gimana murabahah? Wong duitnya keluar dulu baru barang. Kalau murabahah kan keluarnya barang dulu. Dalam arti bank membeli barang itu, kemudian barang diserahkan kepada nasabah. Namun ini uang. Dan kalaupun ada sisa, uangnya nggak dikembaliin. Tetap menjadi hak milik menjadi hak milik UMKM tadi. Berarti kan sebenarnya lebih kepada nominal 10 juta ini, bukan kepada barang. Baik, kalau kepada barang, sisa ya dikembalikan. Nah, selanjutnya, Bapak, kami jual, misalnya, perlengkapan tadi senilai 8 juta, karena tadi sisa dikembalikan. Itu jika jujur, ini adalah akad wakalah. Ya. Karena kalau UMKM ini jadi wakil bank untuk belanja, berarti kan dia belanja sesuai kondisi real. Pak, ternyata habisnya 8 juta, bukan 10. Prediksi kami lebih murah, prediksi kami lebih mahal. Ternyata realnya cuma 8, bukan 10. Sudah? Berarti kewajiban UMKM adalah 8 dan bukan 10 juta. Wallahu a'lam. Kesimpulannya, ya, kalau misalnya ada sedikit kebingungan untuk dicerna, kesimpulannya adalah bahwa dalam akad ini bank tidak bisa melaksanakan mudharabah sesuai dengan konsekuensinya, makanya akadnya bukan mudharabah dengan UMKM. Dan yang kedua, bank melakukan akad murabahah dengan UMKM, di situ yang lebih tepat bukan akad murabahah, tapi lebih dekat kepada akad utang. Sudah? Dari margin utang inilah yang kemudian dikembalikan ke nasabah. Jadi di situ nasabah plus banknya, bank syariah, dia mendapatkan margin ini. Dikembalikan kepada nasabah dan bank. Nasabah dapat sekian persen, bank dapat sekian persen. Karena modalnya itu berasal dari nasabah. Ya. Sehingga dari nasabah, dia nyerahkan ke bank syariah, ini dalam bentuk modal. Tapi tadi ya, praktek bank syariah menyerahkan ke UMKM, di sini lalu dapat margin. Nah, tadi kita sudah sampaikan margin ini bermasalah. Margin ini sebenarnya lebih dekat kepada riba. Ini lalu diberikan sebagian kepada nasabah. Ya. Maka dari realita ini, kami menyarankan kalau Anda mau menaruh uang di bank syariah, maka sebaiknya Anda pilih produk wadiah saja. Karena produk wadiah itu tidak bertambah. Sehingga di produk wadiah, nanti dana nasabah itu utuh dan tidak ada kenaikan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada. Saya sekarang berada di lantai 2 pembangunan sekolah Islam yang dibina oleh Ustadz
Aminur Ba'is di bawah Yayasan Amal Abadi. Mereka sedang membangun sekolah SD yang rencananya insya Allah 3 lantai. Dan sekarang para pemirsa dan kaum muslimin bisa melihat ya di sebelah kanan saya dan kiri juga terlihat ya ini sedang pembangunan untuk lantai yang ketiga. Dan di bawah masih juga tahap ya pembangunan lantai dasar, lantai 2. Tentunya pembangunan yang memakan biaya, membutuhkan ya donasi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya memanggil kita semua. Saya atas nama Muhammad Nur Ihsan, salah seorang anggota Dewan Fatwa, mengajak kita semua. Mari kita bersama-sama meringankan beban saudara kita, membantu saudara kita untuk ya kelangsungan pembangunan sekolah dasar ya Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is. Dan tentu apa yang saudara dan kaum muslimin infakkan di jalan tidak akan sia-sia sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik untuk kita berinvestasi akhirat. Mari bersegera kita meraih ridha Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita, dan itulah sesungguhnya yang akan menjadi bagian untuk kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa melindungi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Allahumma amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya, misal si A tinggal di Bekasi, dia mau kredit sepeda motor kepada si B yang tinggal di Jakarta. Kemudian si B mewakilkan kepada si C yang tinggal di Bekasi dekat rumahnya dengan mentransfer uang sebesar misalnya 6 juta. Kemudian si C membelikan motornya dan memberikannya kepada si A, dan di situ terjadi transaksi kredit dari harga 6 juta menjadi 700.000 kali 10. Apakah akad seperti ini halal, Ustaz? Baik. Dari tadi saya gambar seperti ini ya. Ya. Dari skema yang Bapak sampaikan, jika memang betul-betul bahasanya C adalah wakil dari B, di mana nanti C membelikan barang itu, kemudian setelah dibeli, C kemudian menjualnya ke si A sebagai wakil dari B, insya Allah tidak masalah. Lalu nanti C berhak mendapatkan fee sesuai yang disepakati antara B dengan C. Insya Allah tidak masalah. Dan C ini bukan orang yang satu keluarga dengan A. C ini bukan orang yang satu keluarga dengan A. Dalam arti posisi C adalah orang lain. Kalau batasannya begini, C dengan A itu hubungannya bukan orang yang kalau jadi saksi ditolak. Orang yang jika jadi saksi atas kasus salah satu, kemudian dia ditolak. Jadi batasnya seperti itu. Contohnya apa? Suami istri, anak dengan orang tua. Orang tua tidak boleh jadi saksi untuk anaknya, dan anak tidak boleh jadi saksi untuk orang tuanya. Kenapa? Ini keluarga. Akan ada keberpihakan. Istri tidak boleh jadi saksi untuk suaminya dan sebaliknya. Atau saudara yang dekat. Sehingga persaksian itu menjadi tidak maksimal karena mereka punya hubungan yang dekat.
Nah, kalau masih seperti itu, tidak boleh jadi wakil. Tidak boleh jadi wakil, karena nanti dia wakil bekerja untuk dirinya sendiri jadinya. Dipahami ya? Jadi kalau A dan C hubungannya adalah masih keluarga, maka A dan C dianggap sebagai satu badan. Dan batasan satu badan ini, orang yang jika dia menjadi saksi, maka dia ditolak. Itu hubungan satu badan. Seperti suami, istri, anak, bapak, saudara, dan seterusnya. Karena itu kalau C adalah orang lain, tadi Bapak sampaikan, C adalah tetangganya A, insya Allah tidak masalah. Sehingga B yang ada di Jakarta bisa mewakilkan C, uang ditransfer ke C, jangan ke A, ke C. Lalu C yang membelikan motor, kemudian selanjutnya masalah harga dan kesepakatan cicilan kembali kepada kesepakatan antara C dengan A atau B dengan A. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan. Mohon maaf, putus-putus suaranya. Yang Baik, Bapak bisa geser ke posisi yang lebih bagus sinyalnya. Iya, sudah. Ustaz, terkait skema operasi syariah. Terkait Apakah skema operasi Pak? operasi, Perbankan. koperasi, Skema operasi. Operasional Pak. skema operasional bank, ya. Iya. Apakah berarti kita bisa memilih maksudnya antara bank syariah seperti mirip-mirip. Jadi kalau kita ada skema kenal menggunakan Mohon maaf, maksudnya- Pak. Putusnya cukup signifikan ini. Jadi kami nggak bisa memahami. Gimana, jelas nggak? Yang pakai headset, kru pakai headset, jadi lebih maksimal mendengar dan tidak paham ya. Putus. Baik. ya Ustaz. Silahkan, coba Anda keluar rumah mungkin sinyalnya yang lebih Iya. bagus. Di luar nih Ustaz. Baik, coba di. Salah satu bank itu ada opsi tidak memberikan, melihat penjelasan Ustaz bahwa bank syariah ada mirip-mirip dengan bank. Apakah berarti kita bisa memilih bank konvensional yang tidak memberikan hubungan dengan bank syariah? Atau bagaimana Ustaz? Oh baik, Anda bertanya tentang masalah perbandingan ya, Ya, antara ya, bank syariah dengan bank konven. Apakah dengan tadi penjelasan tersebut berarti kita sama saja mau milih bank syariah atau bank konven, begitu? Betul, karena di bank kan ada yang menawar tidak menggunakan itu Ustaz. Ada di bank konven yang tidak menggunakan riba, tidak Ada ngasih yang- bunga. Kita bisa tidak diberikan bunga. Baik, Ya. baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Insyaallah. Jazakallahu khairan. Tayyib. Kalau masalah membandingkan secara global, tentu saja bank syariah secara umum ya lebih baik dibandingkan bank konven. Dan seperti yang kita tahu bahwa bank syariah itu hadir dengan semangat dua hal. Yang pertama adalah semangatnya agar lebih sesuai syariah, dan semangat itu insya Allah ada. Yang kedua, semangatnya adalah dalam rangka untuk melayani kaum muslimin yang itu dominan, lebih dominan di Indonesia. Cuman seperti yang kita tahu, kaum muslimin yang punya perhatian kepada agama jauh lebih sedikit dibandingkan kaum muslimin yang tidak punya perhatian kepada agama. Maka muslim yang awam, yang dia sama sekali nggak peduli dengan masalah atau tidak punya perhatian dengan belajar ilmu agama, mereka lebih dominan. Makanya pasar bank syariah masih sangat kecil mengingat kondisi masyarakat seperti itu. Sehingga ketika bank syariah dalam evaluasi yang dilakukan oleh mereka, kenapa kok masih sedikit? Hanya kurang lebih 15% atau sekian persen. Masih sangat kecil. Belum sampai 30%,
belum sampai sekian puluh persen. Saya tidak tahu perkembangan terakhir. Dulu pernah saya dapat, ya mungkin sekitar sekian belas persen, berarti di belasan persen. Angka pastinya, intinya pokoknya masih di belasan. Jadi masih sangat kecil dibandingkan dengan total nasabah yang ada di Indonesia. Padahal kan dominan kaum muslimin. Maka jawabannya adalah karena dominan kaum muslimin, mereka tidak punya perhatian terhadap agamanya. Terdaftar dia sebagai warga negara muslim, tapi dia nggak punya perhatian dengan masalah agamanya. Jangankan ya, yang urusan muamalat, yang urusan fikih jual beli, fikih muamalah, yang urusan ibadah saja, misalnya bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar, kadang mereka nggak peduli. Satu. Yang kedua ya, banyak di antara dai yang menurut mereka kadang bank konven dengan bank syariah ya sama saja, mau di konven mau di syariah terserah. Bahkan kadang mereka lebih cenderung ke konven. Terutama dai-dai yang terpengaruh dengan pemikiran liberal. Nah, dari sekian persen nasabah tadi yang sudah bergabung, atau sekian puluh persen, 20 atau 30 yang sudah bergabung di bank syariah, ya, barangkali itu adalah hasil, ya. Bisa jadi, saya katakan bisa jadi, atau barangkali itu adalah hasil dari keberadaan dakwah ahlu sunnah, dakwah para asatidzah, yang mereka mengajarkan tentang fikih muamalah yang baik. Sehingga dengan adanya dakwah itu semakin berkembang, muncullah generasi hijrah. Generasi hijrah ini mereka ingin bagaimana dalam bermuamalah lebih sesuai syariah. Dan realita itu bisa kita lihat di lapangan. Akhirnya, perubahan dan eksodus rekening ya, dari bank konven ke bank syariah muncul dari generasi-generasi ini. Maka sebenarnya jasa para asatidzah yang mereka mengajarkan kepada masyarakat untuk meninggalkan riba, meninggalkan harta haram, akhirnya banyak orang yang kemudian mendapatkan pengaruh baik itu. Lalu mereka pindah. Salah satu yang dipindahkan itu rekening. Artinya begini, kalau saya boleh mengatakan masalah utang budi, ya, sebenarnya keberadaan layanan syar'i itu berutang budi kepada jasanya para asatidzah yang mereka mendakwahkan tentang bagaimana muamalah yang benar di masyarakat. Jadi dengan sebab itu pasar syariah jadi naik, gitu kan? Pasar syariah jadi naik. Tapi kadang ya yang ini kurang tepat ya. Justru para asatidzah itu kadang disalahkan. Oh, itu karena para ustadz mengatakan bank syariah masih ada riba dan seterusnya. Yang bilang seperti itu kan karyawan sendiri, ex bank syariah, yang mereka mengetahui dalamnya, disampaikan kepada para asatidzah, lalu dinilai kalau seperti ini jelas tidak boleh. Sehingga kita tidak mengatakan bahwasanya bank syariah di tempat kita nggak ada bedanya dengan konven. Kita tidak mengatakan demikian. Sehingga penilaian itu tidak bersifat global, tapi lebih bersifat parsial kasuistik. Di kasus ini bermasalah, di kasus ini bermasalah. Nah, kalau ada kasus yang tidak bermasalah, ya itu lebih bagus. Itu bagus dan kita berharap dipertahankan. Karena itu secara umum, wallahu alam, bank syariah ya secara umum lebih bagus dibandingkan bank konven. Dan ada beberapa produk di bank konven, di bank syariah yang dia insya Allah sudah sesuai syariah. Dan beberapa produk bermasalah itu dalam praktek di lapangan, ketika branch manager didampingi oleh orang yang paham, kemudian akadnya dilakukan, itu bisa terjadi penyesuaian. Beberapa kali saya diminta oleh pengusaha untuk menjadi pendamping akad antara pengusaha ini dengan bank syariah. Karena nilainya gede, ya, sampai miliaran. Yang datang branch manager. Terus kita dalam satu forum bahas, bank yang diminta akad kayak gimana? Kayak gini. Seperti ini. Baik.
Kemudian saya diminta untuk memberikan koreksi. Bisa nggak ini dikoreksi? Kemudian kita koreksi. Kalau jadi kayak gini gimana? Mereka kemudian negosiasi, kesepakatan, dan dari hasil kesepakatan itu insya Allah sesuai syariat. Kelebihan ini tidak ada di bank konven. Meskipun ini sifatnya baru kebijakan yang kebijakan yang dia kembali kepada branch manager. Belum kebijakan menyeluruh bank. Makanya kadang bisa di kota A, tidak bisa di kota B, bisa di kota C, tidak bisa di kota D. Tergantung dari kepala cabangnya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Ustaz, saya sebagai pengelola memiliki beberapa investor untuk mengembangkan bisnis sembako kami, Ustaz. Mengembangkan usaha sembako. Ya, Ustaz. Dari bisnis jilid pertama sampai jilid ke-6, alhamdulillah lancar, Ustaz. Dan bagi hasil kami yaitu akad mudharabah antara pengelola dan investor adalah bagi hasil 50-50, Ustaz. Baik, selanjutnya. Qadarullah Ustaz, di jilid ke-7 ini sales kami tidak amanah, Ustaz. Jadi ketika saya dana sudah masuk full payment, yaitu untuk pembelian susu yang kemarin viral, dan barang tidak turun, Ustaz. Uang tersebut hilang, barang tidak turun. Nah, perkara ini sedang kami pidanakan, Ustaz, ke sales. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah saya selaku pengelola berkewajiban mengganti uang-uang investor tersebut, Ustaz? Karena ini murni kesalahan sales dengan tidak amanahnya sales menurunkan barang tersebut dan uang sudah masuk semua, Ustaz. Baik. Kebiasaan Anda kalau pesan barang, apakah uang total masuk duluan? Uang total masuk duluan, Ustaz. Atau karena biasanya dicicil gitu? Uang masuk duluan, Ustaz, full payment. Full payment. Oke. Baik. Baik, insya Allah kami paham ya. Baik. Wallahu ta'ala alam, tadi kita sudah bahas ya, bahwasanya mudharabah itu adalah akad amanah. Anda mendapatkan amanah dari para pemodal untuk mengelola dana mereka dalam jual beli sembako, dalam bisnis sembako. Nah, di posisi ini, jika Bapak telah memahami bahwa ini nanti beresiko, resikonya cukup besar, ada potensi bahwasanya si sales ini akan berbohong. Ada potensi itu dan Bapak tahu, tapi Bapak tetap nekat bayar tunai, full payment, berarti Bapak di posisi orang yang teledor. Maka dalam kasus ini wajib ganti resiko. Tapi kalau menurut Bapak, enggak, ini normal kondisinya, sehingga penilaian berdasarkan penilaian yang baik. Dan SOP-nya adalah full payment dulu, baru kemudian nanti barang dikirim, sebagaimana yang Bapak lakukan di unit usaha yang lain atau di barang-barang yang lain. Maka dalam posisi ini, wallahu alam, yang kami pahami, Anda tidak teledor. Nah, kalau Anda tidak teledor, sampaikan saja kepada para pemodal bahwasanya kami sudah berusaha dengan maksimal, tapi ternyata sales khianat, dia membawa uang itu. Selanjutnya mau dipindahkan atau apa, itu adalah haknya para pemilik modal. Dan Anda wajib untuk mengurus itu sebisa yang Anda lakukan. Intinya penyelamatan. Gimana penyelamatan yang bisa Anda lakukan? Dengan dua pilihan, datang barang atau uang itu kembali. Ya. Atau bisa jadi uang itu tidak kembali utuh, tapi ada bentuk hukuman yang diberikan kepada orang yang berkhianat. Kalau bisa seperti itu, silahkan dilakukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah selalu menjaga antum. Amin. Barakallahu. Saya Hasan Mas'ud dari Sidoarjo. Izin bertanya, saya posisi sebagai mudorib 2 orang, saya dan teman. Lalu pemodal 1 orang. Modal senilai 120 juta, kemudian dikelola bersama.
Dalam perjalanannya, modal yang sudah berupa barang dibawa lari oleh teman saya tadi, yang mudorib. Pertanyaannya, berapa kerugian yang harus saya tanggung dari 120 juta tersebut, Ustadz? Syukron. Siapa Mohon. yang ngajak teman Anda yang membawa lari tadi? Apakah itu dari pihak Anda ataukah dia dari pihak pemodal? Jadi pemodal bekerja sama dengan A dan B ini ya. Mudorib 2 orang. Ini Anda ya. Ini penanya misalnya. Ini yang bawa lari. Ya. B ini yang mendatangkan B ini siapa? Apakah kenalan pemodal ataukah kenalan Anda? Satu itu. Yang kedua, jadi intinya kita perlu melakukan uji materi ya. Sebenarnya titik kesalahan ini berawal dari mana? Titik kesalahan ini berawal dari mana? Dari A, B, C, dari ini. Nah, setelah kita tahu, kemudian kita nanti akan mengukur apakah ini karena keteledoran ataukah sesuai SOP. Dengan mengukur seperti itu, kita akan bisa mengetahui kerusakan dan kerugian ini siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya Anda tidak tahu sama sekali, B itu dari pemodal, dan saya diminta oleh pemodal untuk ikut bergabung. Lalu Anda dan B berkenalan, setelah akrab, pemodal ngasih dana 120. Ternyata B khianat, dia lari bawa dana itu atau bawa barang. Maka di posisi ini Anda tidak bertanggung jawab. Karena Anda bukan penyebab keberadaan B, ya, dan Anda juga bukan penyebab B melakukan pengkhianatan, sehingga di hal ini Anda tidak wajib untuk mengembalikan dana 120. Ya tinggal diproses saja B gimana caranya untuk bisa ketangkap dan uangnya balik, barangnya balik, atau orangnya yang dipidanakan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Saya kan sering sholat di musola dekat kerjaan itu. Sering sholat di musola? Nah, di tempat kerja. Di tempat Tapi kerja. kan sering, maksudnya musola kampung gitu lah dekat tempat kerja. Itu kalau tiap hari kan dikunci satu yang duhur, asar. Jadi kalau yang megang ya sampai sholat waktu berikutnya ya kunci aja terus gitu. Jadi saya sering sholat tuh qobliyah gitu pakai ajan dari masjid yang lain, itu boleh nggak sih Ustaz? Nggak harus tunggu dari tempat saya sholat gitu. Soalnya mau ajan, saya sholatnya di teras saja gitu Ustaz. Itu boleh nggak sih Ustaz ya? Tapi nanti tetap ada jamaah. Kadang-kadang kalau pas ada ya ada yang datang ya jamaah, paling cuma berdua, bertiga. Cuma tetap sholatnya di teras gitu. Kalau yang megang kunci nggak datang ya terpaksa sholatnya di teras gitu. Di kampung itu ada azan nggak? Ada, tiap hari itu sebenarnya ada lah. Kalau mungkin karena jam-jam sibuk kali ya, jam duhur, asar gitu. Jadi mungkin nggak ada yang datang yang megang kunci, ya udah sampai sholat berikutnya tetap aja kunci gitu. Maksud saya kalau juru kunci nggak datang, di kampung itu ada azan nggak dari selain masjid itu? Oh ada. Ada ya, ada. Kampung sebelah gitu terdengar. Baik. Cukup sekian Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adzan itu termasuk di antara fardu kifayah. Dan itu ukurannya adalah kampung. Sehingga setiap kampung harus ada adzan. Kalau enggak, dosa semua. Karena itu, jika masjid itu adalah masjid satu-satunya di kampung, enggak ada musola yang lain, ya. Lalu masjid itu tetap dikunci, enggak ada yang adzan berarti ya. Maka Anda wajib adzan. Dan ketika Bapak adzan di teras nggak masalah, adzan tanpa mikrofon, berarti Bapak telah menggugurkan dosa satu kampung. Masya Allah. Ini kan orang yang paling berjasa bagi yang lain. Coba kalau Bapak tidak adzan, semuanya dosa. Tapi karena Bapak adzan, maka Bapak menggugurkan dosa satu kampung. Nah, ketika Bapak sudah adzan, selanjutnya Bapak bisa melakukan sholat qobliyah dan seterusnya. Kalau ada yang ikut jamaah, silakan jamaah. Kalau nggak ada, Bapak bisa sholat sendirian. Intinya,
Jika Bapak adzan di situ, kalau tidak ada adzan dalam satu kampung, Bapak harus adzan. Ini yang penting. Kalau Bapak sholat qobliyah di teras dengan menggunakan adzan masjid yang lain, insya Allah tidak masalah. Karena qobliyah boleh dilakukan setelah masuk waktu sholat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.